Haleluya. Silakan duduk saudara. Sekali lagi moto ICC adalah I'll be shining and be the best for God. Karena itu kita mau belajar firman Allah supaya kita makin lama makin bersinar, makin memancarkan kemuliaan Allah dan be the best for God. Amin. Saudara, kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah dipindahkan dari terang kepada gelap, betul? Amin. Pada gelap kepada terang. Pinter, cuma ngetes kok. Dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dari malam kepada siang. Kita dipindahkan, kita perlu bahagia, kita perlu bangga, kita perlu bersuka cita. Sehingga kita dikumpulkan di satu tempat, dalam satu komunitas yang namanya orang-orang percaya. Kalau dalam Alkitab dikatakan kumpulan orang-orang kudus yang sedang dikuduskan. Orang-orang yang dipisahkan daripada yang jahat menjadi umat pilihan-pilihan Tuhan. Termasuk dalam gereja ini menjadi umat yang percaya yang menjadi satu sama lain. Dan setiap pribadi dalam komunitas gereja itu punya peranan, karena all of you punya potensi untuk memberikan peran dalam gereja Tuhan. Setiap dari saudara punya peran di dalam gereja Tuhan untuk memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dikumpulkan dalam satu komunitas supaya saudara dan saya bisa berperan dalam komunitas itu untuk memberkati dunia ini. Amin. Mari kita baca sama-sama dalam Yesaya 43 ayat 1-7. Saya akan bicara tentang hal peranmu bagi sesama. Judul khotbah saya adalah peranmu bagi sesamamu. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-43 ayat pertama sampai yang ke-7. Yang sudah dapat bilang amin. Yang belum haleluya. Yang bingung bilang aduh. Ada yang belum ketemu? Ada yang bingung? Yesaya 43 ayat 1-7. Saya akan bacakan buat saudara. Begini firman Allah. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut. Firman Allah katakan gak perlu takut. Karena kita adalah Israel rohani. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah kirimkan anakku Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus engkau. Dan aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, ini kata Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Luar biasa ya. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Lewat air, lewat api, Tuhan beserta kita. Karena Dia telah tebus dan panggil kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau saudara sudah punya miliki seseorang yang engkau kasihi, ibu-ibu memiliki bapak-bapak, nggak mungkin kan membiarkan bapaknya atau ibunya melewati sungai itu tenggelam, ya kan? Nggak mungkin disediain kompor untuk diinjak, ya kan? Nggak mungkin kan? Pasti dijagai, karena itu milik kepunyaan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu, artinya akulah Jehovah your Elohim, artinya akulah Tuhan yang menjadi temanmu dan yang menciptakanmu, begitu maksudnya. Yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Wow. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi saya katakan, oleh karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Maksudnya Yesus, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sekali lagi Tuhan bilang ayat ke-5, jangan takut, sebab aku ini menyertaimu. Sudah 2 kali Tuhan bilang. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur,
dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Dan aku berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawa anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Karena pada saat itu orang Israel sudah scattered everywhere around the world. Udah di mana-mana dia. Kan itu bawa semuanya. Dan ayat 7 yang penting. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yang dikumpulkan bukan cuma orang Israel jasmani, tetapi semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Mari kita berdoa. Bapa, ini firman-Mu, kami akan lihat Tuhan. Kami akan gali, kami akan pelajari sama-sama. Lengkapi kami dengan firman-Mu Allah, sehingga kami mengerti siapa Tuhan dan apa yang harus kami lakukan untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan hikmat buat kami untuk bisa melihat, mendengar, mempraktekkan apa yang sudah kami pelajari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa untuk semua ini. Haleluya, amin. Ayat yang ke-7 ini yang saya mau kita sama-sama bangun, kita sama-sama lihat apa maksud dari ayat ke-7. Kita baca sekali lagi ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku. Saudara, kalau dibilang semua orang, artinya bukan cuma saya, betul tak? Arti semua orang itu sebenarnya dalam kalimat yang benarnya mungkin bisa dibilang begini. Setiap pribadi lepas pribadi yang disebut, kata disebut itu memakai kata, kalau bisa ditukar katanya itu dipanggil. Setiap pribadi yang dipanggil. Artinya setiap saudara itu bukan berbicara tentang sesuatu yang makro. Oh semua. Kelihatannya kalau semua orang, right? It means like, oh it's everybody, okay, everybody, all of us. Tapi kalau saya bilang begini, each one of you. Each one of you. Artinya begini saudara. Tuhan lihat ke Ko Sun Leong, Pastor Sonitio nama lainnya. Dulu lagi masih jagoan muda, apa sih Ko Sun Leong namanya? Bapak Sun Leong, Bapak Tio. Saya waktu Tuhan bilang setiap orang yang dipanggil, dia nggak bilang everybody, all of us. Dia bilang begini, pada saat Ko Sun Leong disebut dengan nama Tuhan, pada saat Ci Arvia disebut dengan nama Tuhan, Tuhan waktu bilang everyone, itu nggak bilang secara umum, oke, everybody, no. Dia lihat satu, dia lihat Ko Ganter, dia bilang, Ko Ganter ganteng nih. Thank you. Happy Father's Day. Untung depannya nggak saya kasih kata tumben. Tumben kok ganteng-ganteng. Waktu saya ngomong apa tadi? Waktu saya bilang Ko Ganter, ayat itu nggak bilang begini, every one of you. Nah, dia bilang each one of you. Maksudnya begini, Allah sedang ngomong begini, setiap orang di tempat ini yang punya keunikan tersendiri, yang dipanggil oleh Tuhan. Bisa mengerti maksud saya? Jadi dia nggak bilang manusia sama. Allah sedang ngomong begini, setiap dari saudara yang punya keunikan, punya sesuatu yang khusus dalam saudara. Minggai tidak sama dengan Bang Arno. Minggai yang begini ini, that's the one that I call by my name. Jadi khusus saudara. Kenapa saya bisa bilang begitu? Mari kita lihat sekarang. Ayat pertama. Ayat 1. Lihat 43 ayat 1 bilang begini. Setelah kata jangan takut, dia bilang begitu kan? Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Lihat, perhatikan baik-baik. Aku telah memanggil engkau dengan siapa? Dengan siapa? Hah? Namamu. Loh kok lain ya? Ayat 7 dibilang engkau dipanggil atau disebut dengan namaku. Allah. Ayat 1 dipanggil dengan namamu. Nama kita pribadi. Hal ini cuma berarti satu hal saudara. Dengar baik. Tuhan tidak pernah maksa seorang untuk dipanggil datang ke dalam kelompok atau komunitas Tuhan. Dia panggil nama saudara satu persatu. Dia nggak bilang begini,
Hai orang ICC, datanglah kepadaku. Enggak, dia nggak ngomong begitu. Dia nggak panggil dengan cara itu. Dia panggil begini, hai Jeremiah, come to me and receive the grace. Dia akan bilang begini, hai Josh, come here and receive the grace. Dia akan panggil lagi, hai Adriana, come forward and receive the grace. He didn't say, hi everyone in this room, come to me. Enggak. Sekali lagi saya mau katakan. Karena dia betul-betul hargai saudara. Individu lepas individu dengan keunikan sendiri. He calls you by your name. Sekali lagi saya mau bilang. Dia panggil kita dengan nama. Bukan dengan hey. Enggak, Tuhan gak pernah panggil begitu. Hey. Ya kan? Sering kan orang kita kalau panggil kan dari jauh. Kalau jauh manggil begini. Emangnya squirrel? Apalagi kalau suami sama istri lagi bertengkar. Belanja di grocery. Udah lihat jamnya mau pulang. Istri gue kemana nih? Lagi beli daging. Istrinya dari jauh. Sambil pegang daging. Lama-lama dagingnya ditimpuk. Tuhan gak manggil begitu. Tuhan panggil John, come over here, receive the grace. Ya kalau namanya banyak tambahin dikit. John Halim. Susahnya kalau orang itu ya. Orang Thailand namanya gimana ya? Tuhan bisa gak sebutnya? Bisa dong. Setiap saudara dipanggil dengan namamu. Setiap individu. Lepas individu. Tuhan panggil saudara. Dia mencakokkan tiap individu dengan keunikannya ke dalam Israel rohani. Dan saya mau dengar begini saudara, saya mau katakan begini. Semua orang disebut dengan namaku artinya begini. Dengan karakter Tuhan. Waktu saudara dipanggil dengan keunikan saudara, dibawa masuk ke dalam terang Tuhan. Dia panggil saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan yang punya karakter Kristus. Anak-anak Tuhan yang punya karakter Yesus. Yang di dalamnya kita satu sama lain menuju seperti Kristus. Orang yang memiliki karakter Kristus akhirnya apa? Orang yang dipanggil dengan karakter Kristus, dia akan memberikan kesaksian siapa Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan, Allah adalah Allah. Amin saudara. Karena itu saudara jangan merasa putus asa. Oh saya nggak bisa apa-apa. Enggak. Tuhan kalau saudara kenal Kristus, artinya saudara dipanggil oleh Tuhan apa adanya. Whatever, whoever you are. Apapun masa lalumu, bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun keadaan orang tuamu, apapun yang kau punya. When God calls you, Dia calls you individually and accept you whoever you are. Karena Dia mau jadikan saudara menjadi anak-anak Tuhan dengan karakter Kristus. Philip Brooks bilang begini, character may be manifested in the great moments, but it is made in the small ones. Kalau saudara punya karakter Kristus, dia akan muncul dalam satu perkara-perkara yang besar. Walaupun saudara sebenarnya kalau dilihat orangnya gak bisa apa-apa, tapi Tuhan akan menjadikan saudara luar biasa. Nah saudara lihat, waktu Tuhan panggil secara individual, dibawa masuk dalam terang Tuhan, dia lakukan sesuatu. Kenapa? Karena saudara berharga di mata Tuhan. Kenapa berharga? Coba kita lihat ayat 7 lagi. Dikatakan begini, siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Wah, waktu saya saudara melakukan penelitian tentang ini, luar biasa. Kata diciptakan itu artinya begini, dari yang belum ada menjadi ada. Dari yang belum ada menjadi ada, itu namanya diciptakan.
Allah ciptakan saudara dari yang belum ada menjadi ada. Bahkan dalam Mazmur 8 ayat yang ke-6 luar biasa saudara. Coba buka Mazmur 8 ayat yang ke-6. Saya ingin membawa saudara melihat how precious we are. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Mazmur 8:6. Namun engkau membuat manusia hampir sama seperti Allah. Wow. Lebih rendah sedikit dari Tuhan. Luar biasa kan? Hampir sama. Karena itu saudara betul-betul berharga. Nah, tujuannya saudara-saudara diciptakan bukan untuk kepentingan saudara sendiri. Karena dikatakan ayat 7 Yesaya 43 ayat 7 bilang begini, engkau kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku. Kata kemuliaan saudara, ini yang kadang-kadang disalahartikan. Sering song diri bilang gini kan, mari kita beli kemuliaan buat nama Tuhan. Apa yang kita lakukan? Tepuk tangan kan? Beri kemuliaan kepada Tuhan. Keplok, 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 keplok. Saya lihat arti kemuliaan gak pernah yang namanya tepuk tangan. It's not clapping hands. Kemuliaan itu ada the splendor of God. The glory of God. Sesuatu yang keluar dari Tuhan. Itu artinya kemuliaan. Bukan sekedar tepuk tangan. Tepuk tangan adalah sesuatu respon ketika kita melihat kemuliaan Tuhan. Bukan tepuk tangannya kita beri kemuliaan buat Tuhan. Karena waktu kita diciptakan untuk memberikan kemuliaan, maksudnya gini loh saudara, bahwa pada saat engkau dipanggil dari gelap kepada terang masuk dalam rencana Tuhan, kau dibentuk karaktermu, maka dari karaktermu dan apa adanya saudara secara individual, saudara bisa memberikan kemuliaan kepada Tuhan, memberikan satu nama Tuhan makin lama makin dibesarkan, orang melihat perbuatanmu yang baik dan memberikan Bapa di sorga pujian dan penyembahan. Itu maksudnya kemuliaan kepada Tuhan. Jadi begini saudara, kalau saudara diciptakan sekarang, tujuannya bukan ngumpulin harta. Dengar baik. Tujuannya bukan membuat kita menjadi makin hari makin pinter. Semua itu pekerjaan saudara, saudara kumpulkan uang, saudara belajar mati-matian, itu adalah proses supaya dengan apa yang kau punya nanti, saudara bisa memberikan kemuliaan buat Tuhan. Saya jadi profesor misalnya, sudah hampir botak. Jangan pandang ini terus dong. Papa saya botaknya di sini, adik saya agak maju, rupanya saya yang di depan. Front line. Jadi waktu kita jadi profesor misalnya, itu bukan berarti saudara, profesor kita adalah the end result dari yang Tuhan ciptakan. Dengar baik begini. Oh Tuhan mau saya jadi kaya. Tuhan mau saya punya 7 companies. Yes, it's the blessing from God. Yes, God calls you to have 7 companies. But listen to me. 7 companies is not the end of the journey. 7 companies is your capital to be the blessing. Are you with me? Saudara punya 7 company bukan end result. Artinya begini, oh kalau saya sudah dapat 7 company, that's it, itu my destiny, I have to enjoy it. No, 7 company itu adalah sesuatu modal saudara untuk menjadi sesuatu buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan punya rencana atas 7 company supaya saudara jadi berkat buat orang lain. Gereja ini, ruangan ini 600 orang. Saudara cari jiwa. Sampai di tempat ini, kumpul rame-rame, keuangan bagus, semua bagus. Oh, sekarang saya sudah sampai in the end of the vision of the Lord. Listen carefully, it's not. Karena kita punya gedung, kita punya semua alat-alat. Saudara masing-masing punya potensi dalam gereja. Bukan untuk membuat gereja ini makin lama tambah bagus. Tapi dengar baik saudara, supaya nama Tuhan bisa ditemukan di gereja ini. Supaya nama Tuhan bisa dibesarkan di gereja ini. Supaya orang di luar sana yang belum kenal Kristus lihat perbuatan orang-orang ICC dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau.
bukan besarnya gereja, tapi berapa banyak saudara menjadi berkat buat komunitasmu. Kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat itu memang kita nikmati. Berkat itu memang Tuhan kasih buat kita. Tuhan izinkan buat kita. Tapi bukan stop sampai situ. Itu capital untuk kita bisa diberkat buat orang lain. Kalau saudara tidak diberkati dengan keuangan yang cukup, bukan keuangan yang banyak, Tuhan pasti berkati dengan hal lain, dengan karunia-karunia lain yang saudara bisa diberkat buat orang lain. Enggak mesti uang, saudara. Saudara jadi orang tua, dapat anak, bukan dapat anaknya di tujuan akhir, tapi bagaimana anak ini memuliakan Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Saudara apalagi contohnya misalnya saudara jadi cell group leaders. Bukan itu tujuan akhir kita. Tapi bagaimana sebagai cell group leader kita memberikan bimbingan supaya ada kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah komunitas cell group. Dalam setiap keadaan sulit. Banyak keadaan sulit. Dan saudara pikir that's it. Tujuan saya adalah menang dari kesulitan. Enggak. Tapi dari kesulitan itu bagaimana kita memuliakan Tuhan. Diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita hidup dengan karakter Tuhan. Dengar baik saudara, waktu Yohanes 17 ayat 22. Saya dengan buka aja. Yohanes 17 ayat yang ke-22. Dia bilang begini. Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Kalau saudara ingat firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 bilang apa? Semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Yesus berdoa, aku telah memberikan kepada mereka, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kemuliaan yang Allah berikan kepadaku. Artinya begini saudara. Dulu kita kehilangan bagaimana cara memuliakan Tuhan karena kita berdosa. Tapi dengan Kristus kita sanggup memberikannya kembali. Karena kemuliaan itu telah diberikan lagi kepada kita. Jadi saudara, kemuliaan itu lebih kurang artinya begini. Waktu orang melihat kita, orang langsung ada opini dalam kepalanya dan bilang begini, oh begitu tuh orang Kristen. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu doksa namanya. Doksologi sudah tahu? Kalau setiap akhir kebaktian kadang-kadang ada doksologi. Doksa itu artinya opini seseorang terhadap seorang yang lain. Jadi kalau kita beri kemuliaan kepada Tuhan artinya orang lain memberikan opini tentang Allah melalui saudara. Itu namanya glorify God. Itu baru diciptakan. Tuhan gak cuma ciptakan untuk kemuliaan. Nomor 2 dalam Yesaya tadi dikatakan yang ku bentuk. Saudara diciptakan oleh Allah. Yang kedua saudara dibentuk oleh Allah. Artinya ditekan, dipres. Seperti seorang penjunan. Itu dipres, dibentuk. Sehingga apa sesuai dengan yang dia mau. Supaya pada saat saudara masuk dalam komunitas iman. Saudara pas bentuknya. Nggak mesti dijejel-jejel. Nggak mesti didorong-dorong. Enggak, begitu masuk pas, klek. Karena saudara bentuknya udah pas. Dengan fungsi dan individual saudara, keunikan saudara dalam komunitas Kristen. Dibentuk saudara. Diberikan satu bentuk yang begitu indah oleh Tuhan. Supaya kita berfungsi. Kadang-kadang saudara, kemarin saya ngobrol sama teman saya di Indonesia. Lewat Facebook. Lewat Yahoo. Saya ngobrol, saya tanya bagaimana kabarnya. Dia bilang begini, wah banyak tantangan. Dia gembala juga di Surken. Di Surya Kencana, gereja GSDA. Bagaimana kamu? Oh banyak pembentukan. Dia bilang. Kadang-kadang we have to be zero to become a hero. Maksud maksud saya, we need to be zero to become a hero. Pembentukan Tuhan kadang nggak enak saudara, ya, ditekan, dicabut, dibanting-banting. But listen carefully, we need to be zero, so God will promote us to be a hero, and God will see us. Saudara ingat cerita Yusuf?
Sebelum dia jadi orang yang kaya di Mesir, penguasa di Mesir, dia masuk kemana? Ke sumur. Saya sering katakan begini, Joseph's journey is from well to wealth. Perjalanan Yusuf itu dari well kepada wealth. Dari sumur kepada kekayaan, kemakmuran. Tapi mesti dari sumur dulu. Kita mesti zero. Dibentuk oleh Tuhan tiap hari, tiap saat. Coba lihat Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5 dia bilang begini. Firman Tuhan datang, ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi Tuhan waktu bentuk itu ada plannya. Sebelum dia bentuk kan bilangnya, sebelum dibentuk Tuhan udah kenal kita. Artinya di dalam pikiran Tuhan, Tuhan udah punya rencana. Oh, si John ini bentuknya agak gemuk-gemuk gitu misalnya, ya kan? Lalu mungkin warnanya agak sedikit hitam-hitaman, hitam manis. Kata istri saya sih. Oh, mungkin si John itu bentuknya kalau jalan kaki kanan dulu majunya. Oh, mungkin si John itu kalau ngomong begini begitu, dia udah ada di sini, saudara. Oh, karakternya begini-begini, dia udah ada di sini. Lalu baru dia bentuk kita. Karena itu setiap bagian dari saudara di tempat ini Tuhan punya masing-masing plan for you. Dia punya special plan for you because you are precious in God's eyes. Saudara dibentuk. Saudara dibentuk, penjunan itu dipotong-potong, dipelintir-pelintir, ditekan-tekan saudara. Pelintir bahasa Inggrisnya apa? Pelintir. Dicekan-cekan, dipocong-pocong. Luar biasa kan? Yang ketiga saudara yang terakhir. Nah biasanya kalau pendetanya udah bilang yang terakhir semua begini. Yeremia 43 bilang begini. Diciptakan kemuliaanku, dibentuk dan juga kujadikan. Saudara, kata kujadikan ini kadang-kadang kita bingung. Nah maksudnya kujadikan saudara, maksudnya begini. Kujadikan itu begini. Sudah jadi, lalu kutempatkan dalam satu posisi. Itu maksud kata kujadikan. Mengerti maksud saya? Kalau saya bilang gini, kujadikan Ko Sun Leong sebagai misalnya sebagai ketua perguruan silat. Ko Sun Leong ya aku tahu. Ni hao ma hao lah. Saya mau jadikan Ko Sun Leong sebagai ketua perguruan silat. Saya bukan lagi menciptakan Ko Sun Leong, bukan? Tapi saya jadikan I take Ko Sun Leong and then put in one position. Itu maksud kalimat itu saudara. Jadi waktu Tuhan yang kujadikan artinya Tuhan ambil saudara yang precious itu. Tuhan tempatkan dalam satu posisi dalam gereja Tuhan. Supaya saudara dan saya berfungsi dalam gereja Tuhan. Karena itu kalau saudara datang ke gereja, cari pelayanan di mana Tuhan jadikan saudara di situ. Di mana Tuhan tempatkan saudara di situ. Karena itu saudara, di ICC attitude yang mau kita kembangkan adalah willingness. So you have to know where is your ministry and do whatever God told you to do. Willingness gak mesti dipaksa. Karena Tuhan tahu di mana saudara ditempatkan. Kita perlu berfungsi secara optimal saudara di dalam Tuhan. Tubuh Kristus yang kita cintai ini. Nah saudara kekasih, kita udah dengar tadi. Tuhan panggil saudara. Berarti setiap saudara itu berharga di mata Tuhan. Tuhan ciptakan saudara. Tuhan bentuk saudara. Tuhan jadikan saudara. Untuk berfungsi. Nah dengar baik. Apa perananmu sekarang di dalam gereja Tuhan? Peranan kita begini. Engkau perlu lihat, coba lihat teman sebelahnya. Lihat ke kiri ke kanan. Nah, jangan cepat sekali, masa ngelihatnya begini? Itu mah gak niat lihatnya. Lihat pelan-pelan ke kiri, ke kanan. Nah dengar sini, lihat saya sekarang. Orang di sebelah saudara has the same value as you are. Lagi ya. Orang yang sudah lihat di sebelah saudara
has the same value as you are. The same precious human being. Yang punya keunikan sendiri. Yang diciptakan oleh Allah. Yang dibentuk juga oleh Tuhan. Yang dijadikan juga oleh Tuhan. Sebagai teman di dalam komunitas Kristen, kita tidak boleh menjatuhkan. Kalau Tuhan melihat saudara, orang sebelah saudara, precious di mata Tuhan. Betapa beraninya kita melihat orang itu jelek. Are you with me? Kalau Tuhan bisa katakan, engkau berharga di mataku dalam Yesaya 43 ayat yang keempat bilang begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. How come we can say you are not good? Betapa beraninya kita bisa melihat orang lain dan mulai mengeritik. Karena itu saya mau tekankan begini. Pada saat engkau lihat temanmu mungkin perlu bantuan, sudah dorong dia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bukan menjatuhkan orang tersebut. Amin saudara. Amin. Bukan menjatuhkan. Karena Tuhan aja pandangnya baik. Masa kita yang ciptaannya juga pandangnya jelek? It's not right, isn't it? Justru kita mesti menjadikan peranan kita dalam gereja Tuhan untuk membuat orang yang mungkin belum bisa melihat peranannya dalam gereja Tuhan. Kita bantu dia masuk di dalam cerita Allah dan kemudian dia bisa bersama-sama dengan kita living in God's story to bring glory to His name. Bukan mengkritik, bukan menjatuhkan saudara. Saya ingin bacakan begini saudara. Setiap orang dalam ruangan ini telah dipanggil dalam keunikannya masing-masing, diciptakan untuk memancarkan karakter Allah, dibentuk sesuai dengan peranannya dalam kerajaan Allah, serta dijadikan untuk difungsikan dalam suatu tempat yang sesuai dengan cerita ilahi. Setiap dari kita memiliki cerita kehidupan masing-masing yang memiliki tempat dalam cerita ilahi yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, ini yang terakhir. Efesus 4 ayat 11 kita lihat. Si Paulus bilang begini. Efesus 4 ayat 11. Ayat 11 dia bilang begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan memanggun dirinya dalam kasih. Karena Tuhan melihat setiap orang diciptakan, dibentuk, dijadikan dengan keunikannya masing-masing dan berharga di mata Tuhan. Dan ada beberapa dari kita yang dipakai sebagai pengajar, gembala dan sebagainya untuk memperlengkapi kita semua supaya kita tepat dibentuk menurut tempat kita dan bertumbuh sesuai dengan kasih Kristus. Dalam Filipi 1 ayat 6 bilang begini juga saudara. 1 ayat 6 bilang begini. Ini dahsyat, bilang begini. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia, dengar, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Wow. Jadi pesan saya begini pada hari ini sebenarnya. Setiap saudara punya peran dalam tubuh Kristus. Punya peran bukan kepada dirimu sendiri untuk bertumbuh secara individual. Tapi saudara juga punya responsibility, punya tanggung jawab untuk membuat orang di sebelah saudara, melihat orang, membuat orang di dalam gereja Tuhan untuk bertumbuh dengan encouragement word. Sama-sama kita kerja, sama-sama
kita membangun diri sendiri. Seperti 2 minggu lalu saya katakan, kita mungkin punya balok di depan mata kita. Kita nggak bisa lihat apa-apa, saudara. Spirit of criticism mesti kita eliminate. Kita buang jauh-jauh. Spirit of encouragement. Kita harus bangun dalam gereja ini. Kemarin dalam piknik saya katakan apa? Unity brings, sekali lagi, unity brings victory. Saudara mau lihat kemenangan demi kemenangan dalam gereja ini? Saudara mau lihat kemuliaan Allah dinyatakan? Mau? Saudara punya peran dalam komunitas Kristen. Don't just sit down, but do something. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar satu hal hari ini Tuhan, bahwa kami tidak hidup sendirian dalam komunitas Kristen. Tapi kami belajar sesuatu bahwa kami harus punya peran dalam komunitas Kristen. Membangun satu dengan yang lain. Memakai segala apa yang kami punya untuk mendorong orang lain makin maju. Makin diberkati, makin menerima sesuatu dari Tuhan, makin merasa enjoy dalam ladang Tuhan. Bapa, kami berdoa, berikan satu hikmat-Mu untuk kami melakukannya Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan Tuhan yang selalu menyertai kami melewati air dan api. Kau akan memampukan kami untuk melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu akan memberikan kami kekuatan sampai Tuhan datang kembali. Teruskan pekerjaan-Mu dalam kami Tuhan. Dan ini bukan pilihan yang bisa kami pilih, tetapi satu kehidupan yang sudah Tuhan tunjukkan buat kami. Dan kami mau menjalaninya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan tolong untuk persembahan yang akan diberikan ini Tuhan. Supaya memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya persembahan ini Tuhan bisa menjadi berkat buat gereja ini. Dan kemudian dipakai untuk bisa memberikan nama Tuhan di tengah-tengah komunitas di Toronto ini Tuhan, bahkan di seluruh bumi. Jadikan kami saksi-Mu melalui apa yang kami bisa beri. Berkati mereka yang sudah memberi Bapa, berkati berlipat kali ganda. Mereka yang memberikan perpuluhan, mereka yang memberikan persembahan. Tuhan berikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.